Wabarakatuh. Selamat pagi kawan Green. Apa kabarnya hari ini? Jumpa lagi dalam kegiatan Bincang Kesehatan bagi Pegawai edisi ke-14, Jumat 16 Desember 2022. Pernahkah kawan Green merasa bahwa walaupun kita sudah sikat gigi sehari 2 kali, tapi masih bau mulut atau bahkan ada plak dan juga karang gigi. Nah, untuk itu Saudari Esther Novia Feranata Simbolon AMD, seorang terapis gigi dan mulut dari Klinik Kawasan Nuklir Bandung, akan membahasnya dalam mengapa terjadi bau mulut dan bagaimana cara mengatasinya dalam bincang kesehatan bagi pegawai dengan tema rajin sikat gigi tapi masih bau mulut, kenapa? Dan izinkanlah saya Tanti yang akan menjadi MC pada kegiatan pada hari ini. Namun sebelum kita memulai, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu yang belum menyalakan videonya, kami mohon untuk dapat menyalakan videonya. Baik, silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum memberikan layar kepada Saudari Esther untuk menyampaikan materi, izinkanlah saya membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini terlebih dahulu. Nama Esther Novia Feranata Simbolon, tempat tanggal lahir Bandung 25 November 1993, seangkatan kita. Pangkat dan golongan 2C, pendidikan terakhir D3 Keperawatan Gigi Politeknik Kesehatan Bandung. Jabatan fungsional saat ini perawat gigi terampil pelaksana fungsi kedokteran nuklir Bandung, Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenagaan Nukliran. Kepada kawan Green yang ingin bertanya, kami persilahkan melalui kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand untuk langsung bertanya kepada narasumber. Ke Dester sudah siap ya? Sudah, Bu. Ya, silahkan Dester. Baik. Terima kasih Bu Tanti. Saya izin share screen ya. Silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah, tinggal di slideshow ya? Slideshow. Sudah? Slideshow. Sudah. Sudah. Ya, terima kasih Bu Tanti dan Bapak Ibu semua atas kesempatannya di Bincang Sehat kali ini. Saya akan membahas tentang rajin sikat gigi tapi masih bau mulut, kenapa ya? Gitu. Banyak tuh yang datang ke klinik juga dengan keluhan seperti itu. Ada juga yang keluhan masih kuning, sudah dibahas ya kemarin kenapa sih masih kuning, kalau sekarang kenapa sih masih bau mulut gitu. Nah, pengertian bau mulut itu sendiri adalah suatu kondisi di mana seseorang memiliki aroma nafas tidak sedap. Bau mulut atau halitosis biasa disebut di istilah medisnya dapat menurunkan rasa percaya diri dan bahkan menyebabkan kecemasan berlebihan. Biasanya kita sadar sendiri gitu atau saat menghirup nafas nih seperti di gambar ini biasanya berasa gitu ya Bapak Ibu ya, bau mulutnya kurang nyaman gitu atau kurang wajar gitu. Nah, gejalanya apa saja? Ada beberapa gejala bau mulut, di antaranya terciumnya aroma nafas yang tidak sedap dari dalam mulut ya. Biasanya bangun tidur gitu ya, ada juga seperti itu. Lalu mulut terasa kering. Nah, mulutnya seperti terasa kering. Bisa jadi biasanya mungkin ketika bulan puasa mulutnya lebih terasa kering karena kurang minum juga. Adanya lapisan berwarna putih di permukaan lidah. Nah, seperti gambar ini, lidahnya putih-putih seperti ini permukaannya Bapak Ibu. Tidak selalu seputih ini juga, enggak seluruh permukaan lidah seperti ini, tapi kalau memang ada putih-putih di lidah juga itu kurang wajar. Karena wajarnya itu permukaan lidahnya tidak ada warna putih, warna alami lidah itu pink kemerahan seperti itu.
Lalu penyebabnya apa saja? Penyebabnya itu terbagi menjadi dua. Ada secara fisiologis sama patologis. Patologis ini dibagi lagi menjadi tiga, faktor lokal, sistemik, dan psikogenik. Apa saja sih ini ya? Mungkin belum terbayang apa fisiologis. Kita bahas satu-satu ya. Nah, ini fisiologis tuh contohnya seperti ini. Bangun tidur, menurunnya laju air ludah ketika tidur. Karena menurunnya laju alir air ludah ketika tidur bisa menyebabkan bau mulut juga. Tapi bau mulut ketika bangun tidur itu bau mulut yang sikat gigi sebelum tidur. Nah, bau bau mulut itu wajar kalau seperti itu. Kalau tidak sikat gigi sebelum tidur, itu lebih tidak wajar. Biasanya lebih bau lagi karena memang giginya tidak dibersihkan sebelum tidur, jadi aktivitas bakteri di dalam rongga mulut kita makin tinggi gitu, sehingga menyebabkan mulut yang lebih bau, menyengat. Yang kedua karena hormonal menstruasi. Menstruasi biasanya banyak ya efeknya, selain misalnya untuk mood, biasanya wanita-wanita ini moodnya, nah bisa juga bau mulut gitu, menyebabkan bau mulut. Yang ketiga makanan. Kalau makanan ini sudah jelas ya, bawang putih, jengkol, petai, durian gitu-gitu mulutnya suka kurang kurang nyaman juga atau agak bau juga nafasnya. Seperti itu menyebabkan bau mulut. Itu secara fisiologis. Nah, ini ada patologis faktor lokal. Patologis itu misalnya ini yang pertama kebersihan mulut yang buruk. Ini bisa saya sebut atau bisa saya bilang ini poin yang utama karena kebersihan mulut itu akan berdampak pada kesehatan rongga mulut. Nah, yang pertama itu kebersihan rongga mulut. Kalau kita sudah buruk menjaga kebersihan rongga mulutnya, biasanya ada berbagai macam penyakit lain, seperti gigi berlubang, akhirnya sudah nafasnya kurang segar atau bau mulut karena kebersihan mulutnya yang buruk, terus ada gigi berlubang. Nah, gigi berlubang misalnya gigi lubang yang seperti ini juga bisa membuat bau yang kurang nyaman ya untuk lawan bicara. Bisa sampai yang lubang bengkak juga bisa menyebabkan bau mulut gitu biasanya. Tapi tidak menunggu bengkak pun bisa menyebabkan bau mulut gitu. Tidak harus menunggu lubang yang membuat bengkak gitu. Lalu selanjutnya karang gigi, sudah jelas ya. Karang gigi seperti yang sudah saya sampaikan di penyuluhan sebelumnya, karang gigi itu terbentuk dari plak yang menumpuk. Nah, kebersihan mulut yang buruk itu plak yang menumpuk misalnya. Ini saja sudah menyebabkan bau mulut, apalagi karang gigi. Karang gigi yang tidak dibersihkan lama-lama akan membuat juga gusinya rusak atau jaringan penyangga gigi yang rusak juga, bisa juga membuat bau mulut. Nah, jadi dari awal itu saling keterkaitan ya, membuat penyakit-penyakit baru yang membuat bau mulut juga. Selanjutnya ada pemakaian kawat gigi. Kenapa pemakaian kawat gigi bisa menyebabkan bau mulut? Nah, kalau kawat gigi itu ada kawat-kawatnya seperti ini. Ini namanya bracket, ada bracket-bracketnya. Biasanya orang yang pakai kawat gigi ini, sikat giginya akan lebih susah membersihkan gigi, sehingga berpengaruh pada kebersihan gigi tadi. Nah, kalau kebersihan rongga mulutnya kurang, balik lagi ke yang awal tadi, akan menyebabkan bau mulut. Makanya kalau yang memakai kawat gigi, biasanya harus lebih telaten membersihkannya. Ada alat-alat atau sikat pembersihnya yang khusus untuk kawat gigi. Selanjutnya, gigi palsu yang jarang dibersihkan. Layaknya gigi kita yang asli, atau yang masih ada di dalam rongga mulut, bukan yang palsu, gigi palsu juga perlu dibersihkan, terutama gigi palsu yang lepasan seperti ini. Tetap harus dibersihkan atau disikat setiap hari. Nah, biasanya ada yang mungkin kurang teliti atau kurang perhatian terhadap gigi palsunya, tidak dibersihkan setiap hari. Nah, itu biasanya bisa menyebabkan bau mulut juga. Karena di sini bisa tumbuh jamur-jamur gitu atau bakteri.
Seperti itu. Selanjutnya merokok. Nah, kalau merokok juga sudah jelas ya, orang yang merokok itu nafasnya biasanya bau rokok. Selanjutnya ada patologi sistemik. Sistemik ini, nah bau mulut merupakan gejala dari suatu penyakit, bukan hanya dari yang tadi sudah saya sampaikan. Bisa juga Bapak Ibu, bau mulut itu gejala dari penyakit, misalnya gangguan pencernaan, gagal ginjal, diabetes, atau infeksi saluran pernafasan. Lebih lanjut lagi, kalau bau mulut karena sistemik ini, mungkin boleh konsul ke dokter umum atau spesialis. Nah, selanjutnya ada patologis faktor psikogenik. Psikogenik ini biasanya lebih karena stres atau rasa khawatir yang berlebihan dengan bau mulut. Kalau stres itu biasanya menyebabkan laju alir air ludah kita menjadi berkurang sehingga bisa menyebabkan bau mulut. Kalau mulut kita kering itu biasanya lebih berpotensi menyebabkan bau mulut. Rasa khawatir yang berlebihan dengan bau mulut ada juga yang seperti ini, yang khawatir sekali karena kan bau mulut itu sangat berpengaruh juga terhadap kehidupan sosial. Jadi bisa jadi ada orang yang cukup terlalu khawatir dengan bau mulut ini secara berlebihan. Nah, ada pencegahan dan pengobatannya terhadap bau mulut ini. Jadi bisa kita cegah atau kita obati kalau memang sudah ada bau mulut. Apa saja? Yang pertama, saya ingin menyampaikan tidak bosan-bosannya saya akan mengingatkan dan mengajak Bapak Ibu semua untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Karena ini poin utamanya menurut saya. Poin pertama menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah, ada beberapa cara menjaganya. Yang pertama itu menyikat gigi. Tidak lupa ya Bapak Ibu, menyikat gigi itu 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur dengan teknik yang tepat dan teknik yang tepat dan waktu yang tepat tadi. Yang kedua, membersihkan sela gigi. Nah, sikat gigi saja itu tidak membersihkan rongga mulut kita. Ada yang lain juga yang perlu dibersihkan. Sela-sela gigi tidak bersih dengan sempurna dengan sikat gigi saja. Perlu bantuan dengan benang gigi. Nah, ini perlu. Pemakaian benang gigi 1 kali saja sehari, malam sebelum tidur. Lalu membersihkan permukaan lidah yang saya sampaikan tadi di awal. Kalau permukaan lidah itu kadang suka ada putih-putih. Nah, permukaan lidah kita itu seperti handuk, Bapak Ibu. Jadi rawan juga menempel sisa makanan di situ. Nah, itu juga yang bisa menyebabkan bau mulut. Penumpukan makanan, kemudian penumpukan bakteri juga di situ bisa menyebabkan bau mulut. Lalu bagaimana mencegahnya? Membersihkan lidah dengan pembersih lidah seperti ini contohnya. Bisa 2 kali sehari setelah sikat gigi. Lalu selanjutnya berkumur. Berkumur ini berkumur dengan air putih. Kalau memang misalnya sudah bau mulut, bisa konsultasi ke dokter gigi. Obat kumur apa yang sebaiknya dipakai gitu. Kalaupun mau memakai obat kumur di pasaran, pastikan bahannya yang aman digunakan sehari-hari dan disarankan tidak mengandung alkohol. Seperti itu. Selanjutnya, konsumsi buah dan sayur. Kenapa harus konsumsi buah dan sayur? Jadi buah dan sayur itu mengandung banyak serat. Saat kita mengkonsumsi, mengunyah buah dan sayur, buah sayur ini punya efek self cleansing atau membersihkan. Jadi gigi yang kita pakai kunyah justru itu akan lebih bersih. Makanya biasanya ada keluhan datang ke klinik giginya bersih sebelah kanan misalnya. Karena yang dipakai mengunyah sebelah kanan. Ya sebaiknya dua-duanya kanan kiri. Terus mengunyah buah-buahan dan sayuran. Lebih sehat untuk badan dan gigi juga. Selanjutnya pencegahan dan pengobatannya diantaranya ada lagi yang tadi jika giginya berlubang sebaiknya segera ditambal. Jika ada karang gigi, segera dibersihkan, lalu membatasi makanan yang berbau menyengat, atau mungkin setelah makan makanan yang berbau menyengat ini segera kumur, seperti itu. Lalu membersihkan gigi tiruan lepasan secara rutin,
sekarang juga banyak ya tablet-tablet untuk merendam atau membersihkan gigi tiruan ya Bapak Ibu, di pasaran tuh bisa dibersihkan seperti itu gitu, disikat. Menggunakan sabun, jika Bapak Ibu di sini ada yang menggunakan gigi tiruan lepasan, menggunakan sabun ya, bukan menggunakan pasta gigi, karena pasta gigi mempunyai sifat abrasif. Lalu berhenti merokok, ini sudah jelas ya untuk merokok. Selain untuk gigi, nafas, kesehatan, sebaiknya berhenti merokok. Lalu selanjutnya periksa kesehatan gigi dan mulut secara berkala. Nah, untuk tahu apa sih penyebab kita bau mulut, mungkin bisa jadi walaupun saya sudah sebutkan beberapa penyebabnya di atas tadi, bisa jadi kita masih belum mengerti atau tahu sebenarnya keadaan rongga mulut kita itu seperti apa. Ternyata ada apa, misalnya ada lubang atau apa, karang gigi seperti itu. Disarankan untuk rutin periksa kesehatan gigi dan mulutnya ya. Lalu selanjutnya terakhir konsul ke dokter umum atau spesialis. Ini terutama untuk bau mulut dikarenakan tadi penyakit sistemik. Dicari tahu, diobati penyakitnya dulu, mungkin nanti selanjutnya bau mulutnya akan berkurang. Seperti itu. Ya, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dalam acara bincang-bincang ini. Terima kasih. Saya Terima mau tanya, kasih. Dester, silakan Pak. Langsung. saya Mangga Pak. itu tadi tentang pembersihan gigi tiruan itu gimana tuh bisa lebih detail lagi itu pakai sabunnya ya? Apa pakai sikat gigi itu bagaimana itu bagaimana? Ya, Pak Alan, izin menjawab ya. Iya, pakai sabun, Pak. Pakai sabun aja. Kalau di buku yang saya baca, itu memakai sabun, tidak perlu pakai pasta gigi, tapi disikat, dibilas seperti biasa. Mungkin kalau ada tabletnya itu Pak yang Poliden ya, Oh ya, kalau dari direndam tablet. pakai itu, ya gitu malam-malam tuh tidak dipakai seperti itu. Rajin setiap hari dibersihkan juga, insya Allah nggak ada jamur atau bakteri yang menyebabkan bau gitu, nggak ada sih Pak. Kalau memang rajin pakai sabun yang biasa juga nggak apa-apa sih. Sabun yang mungkin sabun yang tidak terlalu banyak deterjennya juga ya Pak. Deterjen kan abrasif ya. Seperti itu Pak. Contohnya dok sabun apa tuh? Contohnya sabun apa? Kalau setahu saya sejauh ini banyak yang tidak terlalu abrasif itu sabun cuci tangan ya Pak. Tapi Apa kayaknya sabun? kalau di buku sih disebutnya sabun aja ya. Belum yang Sabun ini aja ya, sabun cuci piring gitu nggak? Nah, boleh juga lah Pak. Ya. Boleh, cuman mungkin sabunnya jangan banyak-banyak, Pak. Kalau memang sudah pakai tablet untuk membersihkannya juga kan sudah untuk membersihkan kan. Tujuannya kan supaya tidak abrasif ke gigi palsunya, misalnya warna gigi palsunya jadi pudar gitu, Pak. Ada yang seperti itu soalnya kasusnya. Ya. Ya, Ya, terima kasih Esther. iya Bapak. Terima kasih Pak Alan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Jika tidak, saya mau nanya deh. Dester, kalau bayi kenapa bau mulutnya enak ya kalau bangun tidur ya? Tapi seiring apa ya usianya dia, baunya udah beda gitu. Oh iya, kalau bayi kayaknya bukan cuma nafasnya ya, semuanya wangi, badannya wangi gitu, Pak itu. Gemes ya. Nah, Iya. seiring bertambahnya usia, kenapa semakin bau mulut? Nah, itu bisa kita lihat keadaan mulutnya gimana gitu. Biasanya kan kalau bayi itu biasanya ya, tapi memang tetap harus kita lihat kondisinya secara langsung gitu. Biar kita tahu yang sebenarnya. Cuman biasanya kalau bayi itu minum susu di bawah tidur. Malah kalau saya lihat-lihat kebanyakan tuh lidahnya bayi itu lebih putih gitu. Putih-putih, nah itu seharusnya tidak boleh seperti itu. Harusnya dibersihkan, itu bisa menyebabkan bau mulut dari situ gitu. Seperti itu. Terus kalau misalnya makin gede nih udah anak-anak, nggak bayi lagi gitu. Kenapa masih bau mulut? Nah itu yang pertama tadi sebenarnya kalau yang bisa kita perkirakan sendiri gitu ya, walaupun nanti harusnya diperiksakan kalau memang bau mulutnya sangat tidak wajar gitu.
kita lihat apakah kebersihan rongga mulutnya baik atau memang ada lubang-lubang. Biasanya anak kecil tuh ada juga yang banyak lubangnya gitu. Bahkan kalau minum susu botol dibawa tidur, nanti anaknya biasanya umur 2-3 tahunan tuh udah udah lubang-lubang gigi kecil-kecil tapi hampir di semua gigi seperti itu. Baik. Pertanyaan nih, Mbak Santi. Kenapa Pak? Satu lagi, saya mau nanya lagi. Silakan Pak. Silakan Pak Alan. Ya, baik. Jadi ada misalkan ini ya apa yang tentang bau mulut ini, orang itu ini apa disiplin gitu. Jadi sebelum tidur sikat gigi gitu ya. Pokoknya rajin lah. Tapi tetap itu mulutnya bau gitu. Kenapa ya itu? Nah, itu Pak. Izin menjawab ya Pak. Sudah rajin sikat gigi tapi mulutnya tetap bau. Mungkin bisa disebabkan faktor lain tadi Pak. Bisa jadi dari penyakit sistemik atau psikologis. Nah, stres juga bisa menyebabkan bau mulut. Memang perlu dikaji lebih mendalam ya. Dan mungkin disarankan untuk tidak mendiagnosis sendiri, lalu datang ke dokter gigi. Mungkin nanti setelah dokter gigi melihat keadaan mulutnya, apakah memang perlu dikonsul ke dokter umum atau spesialis juga seperti itu. Jadi biar kita cari tahu penyebabnya itu apa kalau memang tidak ada masalah di rongga mulutnya. Itu Pak. Ya, terima kasih. Sudah, Silakan Bapak Ibu. Gimana Pak? saya sudah. Oh, Iya, sudah. Pak. Terima kasih Pak Alan. Bapak Ibu yang lain silahkan. Ada yang ingin bertanya? Dok, saya pernah baca ya kalau kayak penggunaan Listerine gitu-gitu, mungkin itu bisa menghilangkan bau mulut ya. Tapi katanya kalau terus-terusan juga tidak baik ya, Dok. Apakah itu benar? Iya Bu Tanti, apalagi yang mengandung alkohol tadi ya, tidak baik untuk jaringan gusi, jaringan lunak di dalam mulut kita gitu, untuk dipakai rutin tiap hari. Sebaiknya sih kalau ingin berkumur dengan obat kumur tiap hari, mungkin bisa tanya atau konsultasikan dulu juga ke dokter untuk kondisi mulut saya yang seperti ini. Baiknya tuh saya pakai obat kumur yang seperti apa ya, gitu. Baiknya ada batasannya nggak sih, Dester? Misalkan nggak boleh tiap hari, misalkan seminggu cuma 2 kali gitu. Atau bebas aja? Nah, itu tadi kalau untuk tadi sudah konsul ke dokter, apakah boleh pakai obat kumur yang seperti apa? Karena ada beberapa yang disarankan untuk pakai obat kumur tiap hari gitu, tapi jenis obat kumurnya yang memang bisa dipakai tiap hari gitu. Saya tidak bisa menyebutkan merek atau kandungannya. Cuman sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, obat kumur itu tidak terlalu penting atau bukan yang utama gitu untuk membersihkan gigi. Mungkin kalau obat kumur itu hanya untuk mencegah pertumbuhan plak atau bakterinya tidak lebih cepat gitu menekan pertumbuhan. Cuman kalau untuk membersihkannya sikat gigi, benang gigi, pembersih lidah. Nah, itu dulu yang dipegang gitu, yang memang sudah dilakukan konsisten, rutin, seperti itu. Dan tadi masalah-masalah dalam rongga mulutnya diatasi, misalnya tadi ada yang lubang ditambal. Nah, kalau memang sudah itu, nanti mulutnya juga mengikuti, maksudnya nafasnya juga akan mengikuti lebih segar biasanya. Gitu. Baik, terima kasih penjelasannya, Dester. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Ari. Bagaimana pengaruh dari permen penyegar? Apakah bisa digunakan untuk mengurangi bau mulut? Ya, baik, izin menjawab.
Terima kasih Bu Ari pertanyaannya. Ya betul, permen penyegar pasti bisa digunakan untuk mengurangi bau mulut. Tapi tergantung penyebab bau mulutnya. Nah, mungkin permen penyegar ini bisa digunakan sementara gitu. Kalau misalnya bau mulutnya misalnya karena karang gigi gitu ya, tidak akan hilang sebelum karang giginya dibersihkan, walaupun makan permen ini terus. Kalau misalnya karena makanan, kalau makanan biasanya hanya beberapa hari ya paling lama, seperti misalnya jengkol, petai gitu, bertahan beberapa hari gitu. Kalau karang gigi ya bisa berhari-hari sebelum dibersihkan, lubang sebelum ditambal gitu. Tapi bisa untuk mengurangi bau mulut bisa, tapi untuk menghilangkan dicari tahu dulu juga penyebabnya. Biasanya permen-permen xilitol itu ya lebih bagus dan disarankan juga untuk gigi selain segar, bagus juga untuk giginya, membersihkan juga itu ada efek seperti buah dan sayur tadi, self cleansing. Cuman jangan terlalu lama biasanya kalau permen karet itu bikin rahangnya pegal ya. Banyak bekerja soalnya ngunyah. Seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya, De Esther. Gimana Bu Ari? Sudah jelas atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah, makasih. Iya, Pak. Sama, Terima Bu Ari. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilahkan. Ini dari Ibu Iim. Bau mulut yang bagaimana yang disebabkan oleh suatu penyakit? Barangkali ada perbedaan, Dok, yang disebabkan oleh makanan dan juga penyakit atau juga rokok. Silahkan, Esther. Iya, terima kasih pertanyaannya Bu Iim. Bau mulutnya kalau oleh makanan kan sudah jelas ya biasanya gitu. Misalnya karena jengkol baunya tercium ya, karena durian, karena ikan, karena bawang. Sepertinya biasanya seperti itu bau-bau bawang gitu. Kalau rokok bau rokok gitu ya. Nah, kalau oleh karang gigi atau lubang gigi pun kalau untuk kami nakes ya, kalau nggak tahu kalau untuk yang awam, kalau untuk nakes tuh bau mulut lubang dan karang gigi itu beda. Nah, sama dengan bau suatu penyakit misalnya orang yang punya MAH atau GERD. Nah, nafasnya juga beda. Saya pernah ada yang menjaga kebersihan giginya bagus, rongga mulutnya bagus, telaten, tidak ada penyakit, tapi punya GERD, memang bau mulutnya beda. Tapi bau mulutnya tuh memang tidak segar, tapi lebih menyengat bau mulut biasanya karena faktor lokal tadi, yang kawat gigi palsu tidak bersih, gigi berlubang, rongga mulut tidak bersih. Nah, itu lebih menyengat biasanya. Seperti itu. Tapi memang ada khasnya juga yang karena penyakit. Ada sih. Sama-sama tidak enak biasanya. Seperti itu, Bu Iim. Apakah ada yang ditanyakan lagi atau kurang jelas? Ya, cukup. Terima kasih, De Esther. Ya, Terima kasih, Bu Iim. Pernah kan kalau misalnya sakit diare gitu, kadang pernah sama dokter dibilang baunya asam atau bau busuk katanya. Kalau baunya busuk karena bakteri itu ya atau apa gitu deh, saya kembali gitu. Kalau baunya asam karena sakit perut atau gimana gitu ya, lupa saya deh. Nah gitu pernah ada dokter bilang seperti itu gitu. Barangkali kalau yang gigi kayak gitu. Iya Bu. Biasanya kalau karena penyakit gitu sih. Kalau di sini jarang sih, karena maksudnya kita memang menilai bau mulut karena penyakit gitu, karena memang penyakit sistemik ya, karena kebanyakan karena penyakit rongga mulut gitu. Tapi memang penyakit sistemik itu memang bau juga gitu. Mungkin kalau ditanya lebih detailnya, karena kita jarang menangani pasien yang karena penyakit sistemik, mungkin nggak akan lebih jelas atau detail lagi menjelaskannya gitu. Jadi intinya sih seperti itu, memang ada bau, tapi kalau menurut saya pribadi lebih menyengat itu karena faktor lokal tadi gitu. Cuman memang pasti ada bau
Bahkan beberapa obat-obatan pun katanya bisa membuat bau mulut ya. Karena bisa membuat tadi mulutnya kering. Nah, itu tidak ada laju air ludahnya yang bikin mulutnya kering dan bau mulut gitu. Atau mungkin Terima kasih. kalau dari dokter umum mungkin akan mau menambahkan gitu, kalau bau mulutnya seperti apa. Mungkin dokter Sidik, Bang Ivan, atau dokter Dini. Bisa menambahkan mungkin dokter Dini, dokter Sidik, atau Irfan? Atau mungkin masih audit ya. Di audit, Gila, ini masih sepertinya. audit. Selanjutnya dari Bapak Arbi Dimyati, mengapa lidah harus dibersihkan? Apakah bau juga disebabkan oleh lidah? Dan cara membersihkannya apakah cukup dengan sikat? Silahkan, Di Esther. Ya, terima kasih Pak Arbi pertanyaannya. Ini sekalian mengingatkan lagi, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan sikat gigi, membersihkan sela gigi, pakai benang gigi, membersihkan lidah. Lidah yang sering terlewat atau oh ternyata lidah juga penting ya gitu. Lidah sangat penting dan bisa menyebabkan bau mulut, sangat bisa. Terutama misalnya contohnya seperti tadi bayi yang ditanyakan, bayi kan wangi ya, kenapa lama-lama bisa bau mulut gitu. Padahal misalnya karena susu botol tadi dibiarkan lidahnya putih-putih. Nah, harusnya warna lidah itu tidak seperti itu. Warna lidah itu tidak ada putih-putih. Harus dibersihkan setiap hari, 2 kali sehari. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya pakai alat khusus, Pak. Seperti di gambar tadi, yang slideshow tadi, bukan dengan sikat gigi. Nah, kalau dengan sikat gigi bisa saja mungkin seperti yang di pasaran ya, tapi kurang maksimal untuk membersihkan lidah. Permukaan lidah kita tuh kan seperti handuk, ada papil. Kalau bahasa itunya, papil kayak tonjolan-tonjolan kecil. Nah, tonjolan kecil di seluruh permukaan lidahnya di atas. Nah, di situ rawan menempel sisa makanan. Kalau tidak dibersihkan nanti menyebabkan bakteri dan menyebabkan bau mulut. Makanya harus dibersihkan. Dibersihkannya pakai alat tadi, lidahnya dijulurkan keluar, lalu seperti dikeruk pelan-pelan saja, tapi satu arah keluar. Beberapa kali aja, nggak usah terlalu kenceng, nggak usah lama atau sering berkali-kali gitu. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Dester penjelasannya. Dijual umum nggak Dester ditanya sama Pak Arbi? Dijual umum, Pak. Banyak di Banyak ya? supermarket, minimarket. Di Borma ada ya? Kayaknya aku pernah ngeliat deh. Iya, boleh di-share lagi. Apakah boleh share lagi, Bu Tanti? Share bentar gitu ya, gambarnya ya? Enggak, silakan. Atau sekalian ini juga Dester, tadi kan salah satu cara untuk menghilangkan bau mulut adalah sikat gigi ya. Mungkin perlu dijelasin lagi bagaimana cara sikat gigi yang benarnya. Kayak kemarin kan saya baru tahu, oh ternyata seperti itu. Gitu. Ya, boleh. Boleh. Ini mau nunjukin dulu pembersih lidahnya ya. Silakan. Kelihatan slideshow. Nah, ini tapi ada juga yang ini kurang kelihatan semua ya. Cuman bentuknya kepalanya seperti ini, Pak. Begini. Ada yang ini kan agak tebal ya. Banyak sih variasinya. Cuman intinya bentuknya seperti ini. Buat membersihkan gitu, menyikat dari atas ke sini ke bawah gitu. Satu arah. Jadi kena semua permukaan lidahnya. Itu sampai putihnya hilang gitu? Kalau untuk sekali kayaknya sulit ya untuk langsung putihnya hilang ya. Oh. Enggak bisa langsung bersih banget juga kalau memang baru apalagi baru pertama kali pakai pembersih lidah ya. Cuman dirutinkan aja nggak apa-apa. Nanti lama-lama akan bersih gitu. Kecuali memang sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak bersih, mungkin harus konsul ke dokter. Karena bukan berbulan-bulan, Bu. 53 tahun tidak pernah bersihkan lidah. Iya, Pak.
Tidak apa-apa. Sekarang jadi tahu ya Pak ya. Sekarang mudah-mudahan jadi semangat. Dimulai, Pak. Di usia Betul. 53 tahun dimulai, Pak. Ya, cuman mungkin kalau nanti sudah dibersihkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, putih-putihnya tidak hilang banyak gitu, mungkin bisa dikonsulkan ke dokter Nah, gigi. Ini kenapa sih lidahnya kok nggak bersih-bersih? Padahal udah rutin tiap hari gitu, Pak. oh, salah mungkin tadi Bu, bukan 53, 35. Oh, 35. Oh, Masih muda ya Pak, masih muda. Saya juga 17 Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. ya, terima kasih Pak Arbi atas Kalau pakai pertanyaannya. odol biasa nggak apa-apa ya Esther ya. Apa Pak? Untuk apa Pak? Untuk lidah ini dibersihnya pakai odol aja gitu. Saya biasanya begitu. Nggak apa-apa. Kalau Odol di dan sikat rumah. gigi gitu ya, Pak? Iya betul. Tapi biasanya nggak perlu pakai odol Pak, lidah mah pakai yang pembersih lidah itu aja nggak apa-apa, udah cukup. Oh. Iya. Ini Tapi sekalian sikat gigi itu. iya mangga, tapi lebih baik menggunakan pembersih lidah ya Pak ya, tidak pakai sikat gigi atau belakang sikat gigi karena kan kecil, kurang menjangkau seluruh lidah. Iya. Seperti itu. Ya, nanti kalau dikirim sama Pak Arbi deh. Kemarin Belinya dua MCU. sekalian bakalan ya, Pak. Tiap alat. Nah, tadi Bu Tanti mau dicontohkan Iya, lagi. mungkin dijelasin lagi cara sikat gigi yang benar pakai yang gigi itu loh. Ya, siap-siap. Bisa ya? Ini Bapak Ibu, saya contohin ya. Ini sikat gigi yang sebenarnya harusnya bagaimana sih gitu. Jadi sikat gigi itu prinsipnya sebenarnya kena semua permukaannya gitu. Dan ada beberapa permukaan yang tekniknya atau caranya tuh harus tepat gitu. Misalnya mungkin biasanya kalau permukaan ini sikatnya seperti ini ya, maju mundur gitu. Nah, sebaiknya tidak karena bisa mengikis permukaan giginya, nanti yang membuat giginya jadi linu-linu. Bagaimana sikat giginya? Harusnya seperti ini. Mulutnya dibuka, disikat dari belakang dulu, sekitar 45 derajat, satu arah ke bawah. Nah, dihitung kurang lebih 8 kali. Sudah kena yang belakang, 8 kali, anggap saja ini 8 kali, maju ke gigi selanjutnya, 8 kali juga. Ke gigi depan, 8 kali. Seperti ini. Gigi selanjutnya, semua gigi harus kena. Nah, kalau ini sikat giginya agak besar ya, harusnya yang kepalanya kecil, biar bisa menjangkau ke belakang. Cuman di sini adanya sikatnya seperti ini. Nah, ini atas dulu semua, lalu dalamnya. Nah, dalamnya dicungkil sama 8 kali satu arah, belakang dulu. Maju ke depan. Dalamnya depan, jangan lupa sampingnya. Seperti itu. Setelah atas, lalu ke bawah. Harus sistematis. Kenapa harus sistematis? Biar semuanya kena Bapak Ibu ya, supaya bersih. Lalu permukaan luar dulu. Sama tadi luar dulu, bawah. Nah, ini yang suka lupa dalam. Suka lebih banyak tuh menumpuk karang gigi biasanya di sini. Nah, depan, samping. Oh iya, saya ada yang kelupaan Bapak Ibu, mohon maaf. Tadi udah atas tuh luar, dalam. Jangan lupa permukaan kunyahnya ya. Permukaan kunyahnya ini satu arah juga keluar. Seperti ini. Kenapa satu arah disarankan? Kalau dua arah, dikhawatirkan nanti resiko menumpuk makanan di gigi paling belakang biasanya. Seperti itu. Baru yang bawah juga. Satu arah. Seperti itu, semuanya kena, terbersihkan. Lalu selanjutnya setelah sikat gigi, pakai benang gigi. Benang gigi itu dipakai satu-satu di sela-sela giginya.
lama ya, memang lumayan. Kalau sebenarnya memang seperti itu idealnya membersihkan gigi, memang dan harusnya seperti itu supaya kondisi rongga mulutnya bersih, terjaga, terhindar dari penyakit-penyakit rongga mulut. Setelah pakai benang gigi, lidahnya jangan lupa dijulurkan keluar, dibersihkan gitu, searah. 2-3 kali aja cukup. Sudah. Apakah ada yang masih kurang dimengerti tadi? Apa kecepatan menjelaskan, mencontohkan sikat giginya? Sudah ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi. Selanjutnya nih Pak Arbi. Sudah rajin sikat gigi tapi karang gigi selalu ada. Apakah karena cara sikat giginya yang salah atau memang karang gigi itu selalu muncul seiring dengan waktu? Nah, sikat gigi apakah selalu salah? Mungkin Bapak bisa lihat tadi untuk yang saya contohkan, apakah Bapak sikat giginya sudah seperti itu? Kalau memang sudah seperti itu, berarti bukan cara sikat gigi yang salah. Tapi kalau memang belum seperti itu, bisa jadi dari cara sikat giginya yang salah. Belum menjangkau semua permukaan gigi. Tapi karang gigi bisa muncul dengan seiringnya waktu, bisa. Cuman kalau memang kita membersihkan giginya baik, benar, rutin, karang giginya tidak akan heboh atau tumbuhnya banyak gitu, atau sampai bikin penyakit mulut yang lain tadi yang sampai giginya lepas atau gusinya radang gitu. Biasanya tidak sampai segitunya gitu. Nah, biasanya kalau rajin juga ke dokter gigi baru dikit dibersihkan. Jadi karang giginya tidak akan membuat suatu masalah yang terlalu bermakna biasanya. Gitu, Bapak. Sudah jelas Pak Arbi atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah, terima kasih. Siap Sama-sama, Pak. Pak Arbi. Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan. Mungkin sudah ya. Atau Dester untuk menutup kegiatan ini ada closing statement-nya. Silahkan Dester. Iya, terima kasih Bu Tanti. Paling closing statement dari saya. Jangan lupa Bapak Ibu, saya tidak akan bosan-bosan mengingatkan, ayo semangat untuk menjaga kebersihan gigi dan mulutnya dengan step-step yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin awal-awal belum terbiasa, tapi kalau kita berniat baik, itu insya Allah akan semakin baik. Apalagi kalau semakin konsisten, semakin baik juga rongga mulutnya, semakin cemerlang giginya, dan nafasnya segar. Itu. Baik, terima kasih Dester atas paparan materinya. Juga tadi diajarin cara sikat gigi yang baik dan benar seperti apa. Terima kasih juga kepada kawan BRIN yang telah menyimak kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat menerapkan gaya hidup yang sehat sehingga terhindar dari bau mulut. Dan perlu kami informasikan bahwa bincang kesehatan ini adalah bincang kesehatan terakhir pada tahun 2022. Sampai jumpa lagi di bincang kesehatan tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu. Terima kasih Bu Tanti. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Bapak Ibu. Benar, Bu Tanti. Izin left. Iya. Mangga, hatur nuhun Bapak Ah, Ibu. Pak Arbi, nuhun.